Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan review materi mata kuliah arsitektur perangkat lunak. Pertama, menjelaskan arsitektur perangkat lunak adalah suatu sistem menggambarkan komponen-komponen utamanya, hubungan-hubungannya, struktur, dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Jadi arsitektur perangkat lunak ini adalah sistem yang dimana semua komponen itu terhubung dan secara struktur dan dapat berinteraksi satu sama lain. Arsitektur merupakan rancangan fisik sistem dan oleh karena itu membutuhkan rencana yang matang pada saat pembuatannya. Dan mengelola antarmuka pengguna termasuk tampilan dan interaksi, contohnya seperti HTML, CSS, dan juga JavaScript. Perancangan perangkat lunak. Langkah awal pada tahap pengembangan suatu produk atau sistem, perancangan dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengaplikasikan berbagai macam teknik dan prinsip. Tujuan pendefinisian secara rinci untuk perangkat, proses, atau sistem agar dapat direalisasikan dalam suatu bentuk fisik. Jadi harus memiliki beberapa gambaran, memiliki prinsip teknik yang bisa diduplikat sebelum diproses menjadi dalam bentuk fisik. Tujuan arsitektur perangkat lunak adalah untuk mendukung produksi perangkat lunak agar menghasilkan perangkat lunak yang sesuai dengan tujuan. Misalnya cukup baik secara fungsional, non-fungsional, memenuhi kendala atau batasan, misalnya waktu dan keuangan, lingkungan, hukum, etika, dan praktek kerja. Arsitektur perangkat lunak juga memiliki 5 bagian yang dimana tertuju pada satu pusat, yang dimana ada desain, quality attributes, IT environment, human dynamics, business strategi, yang dimana saling terhubung melalui software arsitektur. Arsitektur perangkat lunak juga memiliki beberapa panduan. Yang pertama, pengembangan, menyediakan kerangka kerja untuk tim pengembang dalam merancang dan mengimplementasikan sistem. Kedua, komunikasi, memfasilitasi komunikasi antara pemangku kepentingan seperti manajer, proyek, arsitek, sistem, dan pengembangan. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan, membantu dalam pengambilan keputusan tentang desain dan teknologi yang akan digunakan. Desain perangkat lunak adalah proses penguraian dan merinci solusi perangkat lunak untuk memenuhi persyaratan dan spesifikasi yang telah ditetapkan, berfokus pada komponen-komponen internal dan interaksi mereka. Tujuan dari memiliki rencana desain adalah sebagai berikut: implementasi, menyediakan detail dan diperlukan bagi pengembangan implementasi sebagian sistem dan kegunaan, mengoptimalkan efisiensi kegunaan dan pemeliharaan dari sistem perangkat lunak. Perbedaannya arsitektur perangkat lunak dan desain perangkat lunak. Kalau arsitektur, tingkat abstrak tinggi, gambaran besar dari sistem. Kalau desain, tingkat abstraksi rendah, detail implementasi spesifik. Dan juga tidak lupa yaitu SDLC, Software Development Life Cycle, atau kerangka kerja. Selama fase ini, perancang perangkat lunak memodelkan sistem dan menilai kualitasnya sehingga perbaikan dapat dilakukan secara perangkat lunak memasuki fase produksi, yang dimana SDLC sendiri terdiri dari penganalisaan, terus mendesain perangkat, pengembangan dan implementasi, pengujian, pemeliharaan, dan evolusi. Dan review materi kedua ini ada UML, Unified Modeling Language, yang dimana memvisualisasikan dan mendokumentasikan hasil analisa dan desain. Unified karena mengkombinasikan metode OO yang sudah ada sebelumnya. Modeling karena digunakan terutama untuk memodelkan sistem secara visual. Language, berisi sintaks yang digunakan untuk memodelkan pengetahuan. Dan perspektif-perspektif yang ada di UML, yang pertama seperti desain, memiliki sebuah sistem dari kelas, antarmuka, kolaborasi. UML menyediakan diagram kelas, diagram objek untuk mendukung hal ini. Implementasi, mendefinisikan komponen-komponen yang terkait bersama untuk membuat sistem fisik yang lengkap. Diagram komponen UML digunakan untuk mendukung perspektif implementasi. Proses, menentukan alur sistem. Dan yang terakhir, development, mempresentasikan node fisik sistem yang bentuk perangkat keras.
Dan manfaat UML ini tersendiri memudahkan berpikir dan mendokumentasikan sistem sebelum mengimplementasikannya, meramalkan sistem, menurunkan biaya pembangunan, merancang dan menganalisa logika sistem, membuat keputusan yang benar sedini mungkin, mendeploy sistem lebih baik karena ada perencanaan penggunaan memori dan prosesor yang efisien, lebih mudah memodifikasi atau mengelola sistem yang terdokumentasi dengan baik, biaya perawatan yang rendah. Dan permodelan struktur ada class diagram, object diagram, deployment diagram, package diagram, composite struktur diagram, component diagram. Dan pemodelan behavioral, activist diagram, interaction diagram, use case diagram. Dan yang ketiga ada model arsitektur, mewakili kerangka kerja seluruh dari sistem. Ini mengandung elemen-elemen struktural dan perilaku sistem. Model arsitektur dapat didefinisikan sebagai cetak biru dari seluruh sistem. Diagram paket termasuk dalam permodelan arsitektur. UML sendiri terdiri dari 5 bagian, yang dimana ada logical view, process view, use case view, physical view, development view. Dan untuk punya sendiri, use case view mendeskripsikan fungsi sistem yang dimodelkan dari perspektif dunia luar sistem, dan process view mendeskripsikan fungsional sistem yang dimodelkan dari perspektif dunia luar sistem. Process view mendeskripsikan proses-proses yang ada di dalam sistem, membantu memvisualkan apa yang terjadi dalam sistem kita. Logical view memodelkan terbuat dari apa saja sistem yang kita bangun dan bagaimana bagian-bagian tersebut berinteraksi. Development view bagian-bagian dari sistem yang diorganisasikan dalam bentuk modul dan komponen. Physical view entitas dunia nyata dalam bentuknya desain dari sistem untuk kemudian dibawa, yang direalisasikan untuk entitas dunia nyata. Dan setiap diagram akan mempunyai notation, semantik, dan stereotype. Nah, stereotype itu biasanya di bagian model, yang di bagian di header, dan notation itu biasanya di bagian isinya. Dan semantik itu kelas mahasiswa 2 atribut, yaitu nim dan nama, yaitu isinya, isi dari notationnya tersendiri. Dan kemudian yang ketiga, yaitu materi ketiga, yaitu data flow. Batch sequential, setiap komponen transformasi data tidak dapat memulai prosesnya sampai komponen sebelumnya menyelesaikan komputasinya. Data flow dalam arsitektur aliran data keseluruhan sistem perangkat lunak dipandang sebagai serangkaian transformasi pada bagian atau kumpulan data masukan yang berurutan, di mana data dan operasi tidak tergantung satu sama lain. Contohnya, validate, sort, update, report. Data flow-nya data transformation-nya. Kemudian ada dua hal yang tidak luput, yaitu pertama keuntungan, memberikan pembagian subsistem yang lebih sederhana. Setiap subsistem dapat berupa program mandiri yang mengerjakan data masukan dan menghasilkan data keluaran. Kekurangannya, memberikan latensi tinggi dan throughput rendah, tidak menyediakan konsekuensi dan antarmuka interaktif, kontrol eksternal di permukaan untuk implementasi. Nah, jadi kemudian ada filter, yaitu filter aktif dan pasif. Yang filter aktif memungkinkan pipa yang terhubung menarik data masuk dan mengeluarkan data yang diubah, sedangkan yang pasif memungkinkan pipa yang terhubung untuk mendorong data masuk dan menarik data keluar. Dan ini dia ada pipe, merupakan mekanisme yang digunakan untuk menghubungkan sebagai komponen atau modul pemrosesan atau filter, sehingga data dapat mengalir dari satu komponen ke komponen lainnya. Dalam konteks sistem operasi sistem Unix atau Linux, pipe kemungkinan keluaran dari suatu program menjadi masukan untuk program lain. Dan ini ada unit pengontrol yang harus memiliki elemen berikut. 1. Controlled variable.
input variable, manipulate variable, process definition, sensor, set point, control, algoritma. Dan yang materi keempat ada data centered. Data centered itu arsitektur pusat data. Data dipusatkan dan sering diakses oleh komponen lain yang mengubah data. Contohnya itu mungkin seperti basis data, di mana skema basis data umum dibuat dengan protokol definisi data, misalnya sekumpul tabel terkait dengan bidang dan tipe data dalam RDBMS. Contoh lain dari arsitektur pusat data adalah arsitektur web yang memiliki skema data umum, yaitu struktur metaweb, dan mengikuti model data hypermedia dan proses komunikasi melalui pengguna layanan data berbasis web bersama. Ada dua jenis komponen dalam data centered. Satu, struktur data pusat atau penyimpanan data yang bertanggung jawab untuk menyediakan penyimpanan data permanen. Dua, pengakses data atau kumpulan komponen independen yang beroperasi pada penyimpanan data pusat, melakukan komputasi dan mungkin mengembalikan hasilnya. Dan kemudian ada keuntungan dan kekurangan juga. Yang keuntungannya menyediakan fitur integritas data, pencadangan dan pemulihan, memberikan skalabilitas dan penggunaan kembali agen karena mereka tidak memiliki komunikasi langsung satu sama lain, mengurangi overhead data sementara antar komponen perangkat lunak. Kekurangan lebih rentan terhadap kegagalan dan replikasi atau duplikasi data mungkin terjadi. Ketergantungan yang tinggi antara struktur data penyimpanan data dan agennya. Perubahan struktur data sangat mempengaruhi klien. Evolusi data itu sulit dan mahal. Biaya pemindahan data di jaringan untuk data terdistribusi. Dan mungkin itu sedikit review materi dari saya. Apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.